tiba di akhir acara yaitu press conference. Maka melalui kesempatan ini kami ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bisa berdialog langsung dengan para narasumber saya. Saya kira semuanya tadi sudah memperkenalkan diri. Saya akan perkenalkan diri lagi. Mohon izin Pak Inspektur ya di sana, baik mewakili Pak Gubernur. Jadi sudah hadir bersama kita pimpinan KPK Pak Alexander Marwata, kemudian juga ada Dirjen Bina Pemdas Kementerian Dalam Negeri Pak Yusharto Huntuoyungo, kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Bapak Wawan Wardiana, kemudian Pak Inspektur Provinsi, mohon izin Pak, nama Pak Yudi mewakili Pak Gubernur, dan juga sudah hadir bersama kita yang hari ini menjadi yang paling bintangnya begitu ya, Lurah Panggung Harjo Bapak Wahyudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan kami juga mengundang teman-teman jurnalis yang mungkin masih mengikuti kegiatan ini melalui akun media sosial KPK. Silakan untuk bisa menyampaikan tanggapan, komentar ataupun pertanyaannya melalui fitur yang tersedia. Saya kira untuk menyingkat waktu karena kita sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, kami akan buka langsung sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di lokasi terlebih dahulu. Kita buka sesi 1. Silakan menyebutkan nama dan media, kemudian pertanyaannya untuk siapa. Selamat siang, saya Panji dari kumparan.com. Pak Alex, izin Pak, ini kan tadi Bapak menyebut bahwa kepala desa ini kan bukan penyelenggara negara, jadi bukan wewenang KPK. Sementara kita tahu kan korupsi yang terjadi di desa tidak hanya soal dana desa, tapi juga meluas ke pungli dan sebagainya. Sementara kita tahu ada cyber pungli dan beberapa masyarakat masih kesulitan untuk misalnya mengakses dan lain sebagainya. Apakah ke depan ada langkah lebih konkret dari KPK, misalnya menggandeng Kemendes untuk bisa bikin aplikasi atau hotline khusus terkait pengaduan yang lebih simpel dan mudah terkait kasus misalnya dugaan korupsi di desa. Dan yang kedua terakhir, tadi Pak Alex juga menyinggung soal bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal beberapa banyak orang yang di penjara, tetapi lebih ke pengembalian uang negara ya Pak. Kalau atas pernyataan Bapak ini, apakah selama ini memang hal tersebut masih sulit dilakukan, dan terus bagaimana perbandingannya dengan dari KPK tahun ke tahun, apakah memang ada peningkatan pengembalian uang negara itu atau masih stagnan dan masih kesulitan gitu Pak? Terima kasih Pak, terima kasih. Satu penanya lagi boleh? Saya buka. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja karena pertanyaan untuk Pak Alex, bisa langsung Pak Alex dijelaskan. Dan mungkin nanti Pak Wawan bisa menambahkan, betul ya. Terkait dengan penyimpangan dana desa atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa, memang itu bukan kewenangan KPK. Pasal 11 Undang-Undang KPK jelas di situ. Kewenangan KPK itu ketika menyangkut aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Definisi penyelenggara negara itu sudah jelas di dalam Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, ya itu jelas di sana itu aparat desa, kepala desa tidak termasuk. Terus bagaimana kalau ada aparat desa, kepala desa yang melakukan korupsi atau penyimpangan dan dilaporkan ke KPK, kan begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa. Ya, bahkan Kementerian Desa waktu itu membentuk satgas khusus ya, satgas khusus untuk penanganan dana desa, bahkan ketuanya itu mantan komisioner KPK juga waktu itu, Pak Bibit, Pak Bibit Selamat, Pak Bibit Selamat Rianto itu diketuai oleh komisioner itu kan. Dan ya informasi itu masih kami terima, sampai sekarang pun kami masih terima kan. Karena apa? KPK di dalam platform Jaga ya itu bisa di-download di gadget. Nah, kita ada platform di sana namanya Jaga Desaku kalau tidak salah. Nah, di situ jaga dana desa ya. Di situ masyarakat bisa menginformasikan ya terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut, mengadukan, menyampaikan laporan atau penyimpangan dan seterusnya. Dan itu yang kami lakukan koordinasi ya dengan Kementerian Desa
atau dengan aparat pengawasan internal pemerintah setempat. Ya, itu yang kami lakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat agar dilakukan klarifikasi, dilakukan audit misalnya untuk mengetahui kebenaran dari laporan tersebut. Nah, kemudian ketika terbukti misalnya dari hasil audit, hasil klarifikasi, kemudian terbukti bahwa ada penyimpangan dana desa yang merugikan keuangan desa. Nah, apa tindak lanjutnya? Tadi saya sampaikan ya. Yang pertama-tama tentu kita berupaya ya mengembalikan kerugian desa tersebut ya. Karena apa? Sekali lagi, desa ini kan tidak semua desa itu kondisi letak geografisnya itu seperti di DIY ini ya, yang gampang dijangkau, pengadilannya dekat, ya biayanya murah ketika diproses. Bayangkan teman-teman wartawan ketika desa itu ada di Papua sana atau di Kepulauan Maluku, Maluku Utara, itu pengadilan tipikor itu adanya itu cuma di ibu kota provinsi, ya. Nah, kalau kita proses pemidanaan itu tadi kendalanya aparat penegak hukum itu nggak punya dana cukup memadai untuk menindaklanjuti itu. Nah, bagaimana solusinya dan ini sudah menjadi kebijakan juga dari Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung agar ada restoratif justice ya di dalam proses penanganan laporan masyarakat ya. Kalau terbukti merugikan keuangan desa, keuangan daerah ya selama masih dalam proses penyelidikan kemudian ada pengembalian ya bukan berarti pelakunya itu didiamkan, oh tidak ya, tetap ada sanksi. Sanksi itu kan tidak harus penjara, kan itu kan. Sanksi administratif, ya pencopotan dari jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat itu kalau kesalahannya berat. Nah, ini kan juga bisa memberikan efek deteren juga buat yang lain kalau dia melakukan perbuatan yang sama, kan seperti itu. Nah, bagaimana perkembangan dari pemulihan aset recovery dalam penanganan perkara korupsi? Ya, Kejaksaan cukup progresif ya. Kemarin kita lihat dari perkara Jiwasraya dan lain sebagainya. Kami di KPK pun terus melakukan pengejaran terhadap kewajiban-kewajiban terpidana ya yang sudah mendapat putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap itu kita kejar terus ya. Kita kejar terus karena di situ selain kalau nggak bisa nggak bisa optimal kan ada sanksi yang lain subsidiar biasanya kan diganti dengan hukuman atau kurungan kan seperti itu yang terus kita upayakan prinsipnya kami berupaya agar kerugian negara itu semaksimal mungkin bisa dikembalikan itu prinsipnya dan kami akan terus kejar aset dari terpidana mungkin juga keluarganya atau pihak-pihak lain yang barangkali dijadikan istilahnya pengepul atau pengumpul atau orang yang dipercaya untuk menyimpan aset-aset hasil korupsi. Ya itu kita lacak, ya, kan seperti itu. Lewat TPPO misalnya, tindak pidana pencucian uang itu nanti kita optimalkan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara, daerah atau bahkan itu tadi kerugian dari dana desa, dari kas desa. Saya kira itu Mas ya, cukup clear ya. Oke. Pak Wawan ada yang ingin ditambahkan? Cukup, oke, baik. Saya buka sesi kedua, silakan nama dan medianya dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Untuk Pak, saya dari Wartawan Harian Jogja, untuk Pak Alex sama mungkin Kepala Desa, alasan terkait Panggung Harjo dipilih sebagai desa anti korupsi, di launching sebagai desa anti korupsi, dan setelah launching ini selanjutnya apa? Apakah KPK akan melakukan pendampingan dan sebagainya? Terima kasih. Pertanyaan itu mungkin yang lebih pas Pak Deputi, Pak Wawan yang menjawab. Silakan Pak Wawan, ya sangat teknis. Nanti ditambahkan Pak Lurah. Ya, terima kasih. Jadi di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, itu ada satu direktorat yang disebut dengan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Jadi Pak Alex mungkin lupa tadi ya, bahwa pimpinan sekarang itu melakukan pemberantasan korupsi lewat 3 sula, Mas. Penindakan tetap dijalankan, pencegahan untuk mengantisipasi atau memperbaiki sistem itu tetap dijalankan, dan yang ketiga ini pendidikan.
dan peran serta masyarakat. Bagaimana upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta di dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di pencegahan gitu di sini ya. Nah, salah satu programnya adalah Desa Anti Korupsi ini. Untuk berupaya bagaimana peran serta masyarakat di dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, kemudian juga ada aparat desanya, ada kepala desanya, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh adat, mungkin juga ada beberapa komunitas di desa itu beserta bersama-sama bagaimana mewujudkan sebuah desa supaya anti korupsi. Nah, KPK tidak bekerja sendiri, ada dari Kementerian Desa, kemudian dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, kemudian itu bekerja sama-sama. Yang sebut desa anti korupsi seperti apa kan gitu ya sini. Karena KPK juga kalau KPK sendiri yang punya desa Kementerian Desa, ada Kemendagri, yang punya uang ada Kementerian Keuangan karena ada dana desa, kemudian yang lain-lain. Kita bersama-sama. Apa sih yang disebut dengan desa anti korupsi? Nah, tadi ada 5 kriteria kan yang indikan sampai 18 indikator. Nah, kemudian waktu itu ada sebetulnya ada contohnya itu ada tiga desa ya kan ya. Dari 3 desa ini kita sama-sama melakukan penilaian, peninjauan ke lapangan. Karena saya bilang juga bahwa program ini jangan sifatnya administratif gitu kan. Hanya checklist saja. Oh ini ada, oh ini ada. Kita nggak mau seperti itu. Yang kita ingin lihat adalah substansinya seperti apa. Substansi dari yang dilakukan oleh desa dan masyarakat bersama-sama seperti apa. Itu yang kita lihat sebetulnya. Jadi ada 3 desa kemarin itu ya. Dari 3 desa ternyata Panggung Harjo ini yang dimungkinkan oleh kita semua sepakat gitu dari Kemendesa, Kemendagri dan Keuangan untuk dijadikan percontohan tahun ini gitu kan sini ya. Nah, harapannya namanya percontohan, piloting ini satu ini tahun depan bukan berarti selesai programnya kan tidak, ini justru launching, ini baru kick off aja gitu kan ya. Harusnya tahun depan kita akan coba lagi program-program ini ke beberapa desa yang ada di Indonesia ini. Ya saya bilang ke teman-teman ya minimal satu provinsi satulah kita munculkan gitu kan ya ini ya. Dengan kriteria yang sama dulu ya gitu sih ini ya. Dengan kriteria yang sama yang sudah ada kita sepakati sekarang ini. Harapannya ini akan bergulir terus gitu kan bagaikan virus tadi ya Pak ya. Jangan kalah sama virus, kita juga harus segera bergulir juga supaya nilai-nilai anti korupsi yang ada di Desa Panggung Harjo ini selain dipertahankan oleh Pak Lurah dan masyarakatnya, ini bisa ditularkan juga kepada desa-desa yang lain. Jadi tahun depan nih Pak Lurah jangan ini kaget kalau beberapa desa mungkin nanti ada yang berkunjung ke sini pengen tahu kayak apa sih gitu kan ya ini. Silakan aja gitu kan sini. Tapi jangan jadikan model baru, ada studi Bandung gitu kan, jangan gitu kan. Sekarang ada virtual juga bisa dilakukan gitu kan ya. Jangan jadikan modus juga gitu kan untuk berkunjung ke sini hanya untuk sekedar kunjungannya sebentar, jalan-jalannya yang lama. Gitu kan. Nah ini nggak bagus juga. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi tahun depan kita akan coba di setiap provinsi bersama teman-teman yang dari Desa, Kemendagri, Kemenkeu dan lain-lain untuk sama-sama kembangkan nilai-nilai anti korupsi di desa-desa yang ada di Indonesia ini. Dan kita tahu tadi 75 ribuan lah gitu desa yang bisa kita bangun gitu kan. Ya sedikit-sedikit kita bangun seperti itu. Saya kira itu Mbak Iping. Baik, terima kasih Pak Wawan. Pak Wahyudi, saya yakin nih rekan-rekan juga penasaran apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Desa Panggung Harjo ini. Nah, mungkin bisa berbagi cerita praktik seperti apa yang sudah dilakukan di Desa Panggung Harjo sehingga kemudian bisa menjadi pilotingnya KPK sebagai desa anti korupsi. Dan kita dalam rangkaian kegiatan juga sempat tadi melakukan selain proses seleksi, ada proses bimbingan teknis dan lain sebagainya. Dan mungkin setelah adanya bimbingan teknis, ada masukan dan arahan dari KPK, apa kemudian yang akan dilakukan sebagai tindak lanjutnya? Silakan Pak Wahyudi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi pemerintah Desa Panggung Harjo, arah kebijakannya itu dipandu oleh satu visi yang kita sebut sebagai visi kemandirian, yaitu bagaimana menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Frase pertama itu adalah prasyarat. Jadi pemerintah desa itu berkeyakinan bahwa pemerintah desa itu hanya bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa hanya ketika tata kelola pemerintahan desa kita itu
dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga kemudian sejak tahun 2012 kita mendorong adanya satu reformasi birokrasi. Jadi dalam rangka untuk membangun pola relasi yang baru antara pemerintah desa dan warga desa agar relasinya itu tidak hanya relasi administratif. Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik itu, kita membangun akuntabilitas. Yang kita lakukan pertama kali di tahun 2013 itu, jadi karena akuntabilitas itu sangat tergantung dengan dokumentasi, arsip, dan lain sebagainya, yang kita lakukan adalah membangun sistem arsip desa. Jadi bagaimana kemudian pengelolaan arsip di Panggung Harjo itu sudah berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan arsip yang standar. Harapannya adalah traceable, jadi bisa dirunut terkait dengan kebijakan, terkait dengan penganggaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga membangun sistem data dan informasi desa dalam rangka untuk membangun transparansi. Jadi sejak tahun 2015 kita itu menetapkan bahwa semua data yang dikelola oleh pemerintah desa itu adalah data publik, selain yang dikecualikan oleh undang-undang. Tahun 2015 kita melakukan membebaskan semua pungutan terkait dengan pelayanan administrasi publik. Itu mulai tahun 2015, dan itu kita sampaikan secara terbuka kepada warga desa. Harapannya adalah bahwa semua pelayanan administrasi yang merupakan hak publik itu bisa diperoleh secara gratis tanpa ada beban administrasi yang lain. Dalam rangka untuk membangun partisipasi, kita mencoba untuk mendorong membuka ruang-ruang partisipasi melalui pelibatan warga desa dalam lembaga-lembaga desa. Hingga kemudian tahun 2013 itu ada sekitar 11 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah desa. Artinya bahwa kemudian desa Panggung Harjo itu menjadi arena demokratisasi politik lokal di mana warga masyarakat desa berkesempatan secara langsung untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga kemudian secara sosial akuntabilitas itu terbangun karena mereka terlibat secara langsung baik dalam proses perencanaan, terus kemudian pelaksanaan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, upaya untuk membangun akuntabilitas, transparansi, terus kemudian partisipasi sebagai pilar tata kelola pemerintahan desa yang baik itu, yang kemudian di akhir bulan Oktober kemarin kita diberikan informasi oleh KPK melalui pemerintah kabupaten bahwa kita masuk menjadi nominasi. Artinya kita tidak mendaftar, kita tidak mengirim aplikasi, tidak apapun. Artinya, dan ini saya kira apresiasi yang diberikan oleh KPK ini adalah sebuah penanda. Sebuah penanda bahwa apa-apa yang kita lakukan dalam rangka untuk membangun kemandirian dan kedaulatan desa itu sudah berada pada jalan yang benar. Jadi praktis kita tidak melakukan upaya-upaya yang lebih, kita hanya kemudian mengumpulkan dokumentasi yang sudah kita lakukan sejak tahun 2013 untuk kemudian dilakukan asesmen, verifikasi, dan lain sebagainya. Dan kita merasakan betul bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu sangat jauh berbeda dengan lomba-lomba desa. Di tahun 2014 kita itu menjuarai lomba desa tingkat nasional. Menjadi juara lomba desa tingkat nasional terakhir, karena setelah itu tidak ada lagi. Karena 2015 Kementerian Urusan Desa diserahkan kepada Kementerian Desa. Sehingga kita tahu betul bagaimana kemudian kita harus banyak melakukan effort untuk sedikit mengada-ada lah, untuk kemudian mencapai beberapa indikator yang ditetapkan untuk kemudian menjuarai lomba desa. Tapi kalau terkait dengan desa anti korupsi ini, kita praktis tidak bisa melakukan apapun. Jadi apapun yang kita lakukan yaitu sudah kita hanya kemudian kita sampaikan untuk diverifikasi. Dan ini menjadi bagian penting untuk menjaga kejujuran, integritas, dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ditetapkannya Panggung Harjo sebagai desa anti korupsi itu sekali lagi adalah hanya penanda, di mana kemudian apresiasi dan resistensi itu bobotnya sama persis. Jadi apa yang diberikan oleh Pak Alex hari ini itu sama persis dengan misalnya pengaduan yang disampaikan oleh warga desa terkait dengan terhalangnya mereka untuk memperoleh hak mereka sebagai warga desa. Dua-duanya hanya penanda. Jadi apresiasi itu menandakan bahwa upaya kita sudah berada di jalan yang benar. Resistensi itu bisa jadi ada sesuatu yang mesti salah. Bisa jadi waktunya salah, bisa jadi strateginya salah, bisa jadi gagasan perubahannya sendiri itu yang salah. Sehingga kemudian ya kita
mendudukan ini secara berimbang gitu, dan ini sekaligus menjadi penyemangat, gitu, sekaligus menjadi pengunci atas upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Jadi ini saya kira, dan ini menjadi apresiasi bagi semua warga desa. Jadi desa itu ya ada entitas politik berupa pemerintahan desa, ada entitas sosial berupa warga desa, dan hari ini yang di launching itu adalah desa anti korupsi. Artinya semua entitas yang ada di desa Pangungharjo itu memperoleh apresiasi itu dan bertanggung jawab atas keberlanjutan dari membangun sebuah ekosistem yang menjadikan desa Pangungharjo itu muncul atau lahir sebuah budaya baru, yaitu budaya anti korupsi. Karena saya terbatas, saya sangat dibatasi oleh masyarakat, tentunya masyarakatlah yang kemudian harus menjadi pilar kunci, pilar utama untuk mempertahankan apa yang sudah kita capai hari ini. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Wahyudi. Saya kira luar biasa sekali praktek yang sudah dilakukan Desa Pangungharjo. Tentu tidak hanya Pak Wahyudi dan segenap jajaran aparatnya, tetapi juga bagaimana partisipasi yang bisa ditumbuhkan oleh seluruh masyarakat di Pangungharjo, di Desa Pangungharjo, betul. Saya buka satu lagi kesempatan untuk penanya, jika masih ada. Saya kira sudah sangat jelas disampaikan dari sejak awal rangkaian acara, begitu ya. Baik, untuk sebelum saya tutup, kami persilakan dari Dirjen Bina Pemdes dan juga mungkin dari Kementerian Keuangan nanti bisa menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan terima kasih kepada KPK. Oke, mantap. Ternyata by wire masih lebih berkualitas dibandingkan ya, wireless. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa, mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh KPK dengan melaunching desa anti korupsi di Yogyakarta. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Wahyudi selaku Kepala Desa tadi, beliau sudah menjabarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri 20/2018 maupun yang ada dalam Mendagri 73 tahun 2020 tentang aset desa. Catatan kami adalah bahwa kapasitas sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Pak Wahyudi selaku Kepala Desa, ini akan terus kita bentuk. Ditjen Bina Pemerintahan Desa sekarang ini sedang melaksanakan satu program, yaitu program muatan pemerintahan dan pembangunan desa yang dilaksanakan bersama-sama dengan Pak Prima dari Ditjen Perimbangan, lalu Dirian Desa, Menko PMK, dan Bapenas. Kami berharap nilai-nilai berikut pengetahuan yang berkaitan dengan anti korupsi bagi kepala desa dan perangkat desa ini akan menjadi salah satu muatan utama dalam P3PD yang sedang kami laksanakan sekarang. Untuk itu kami akan bekerja lebih erat dengan Pak Wawan untuk mencoba berbicara kontennya ini apa saja, lalu kita akan coba jadi program pembelajaran yang akan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada para kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia. Kami berharap 74.961 desa di Indonesia akan mempunyai profil sama dengan desa Pangungharjo yang ada di Kabupaten Bantul dan dengan figur yang kurang lebih sama dengan Pak Wahyudi selaku kepala desanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusharto. Terakhir saya berikan kesempatan untuk Pak Primanto Bakti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan KPK, Pak Alex,
dan rekan saya dari Kemendagri, Pak Dirjen, Pak Yusarto, dan tadi ada dari Kemendes dan dari Pemda serta kepala desa. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah kami sangat mengapresiasi program ini. Ini adalah suatu program yang sangat baik, ya. Desa bukan secara kolaboratif di bawah pimpinan KPK dengan menekan seluruh stakeholder yang ada, dan di sini bisa dipastikan akan memberikan suatu nilai tambah yang luar biasa buat desanya. Kenapa? Karena yang pertama adalah dalam formulasi penghitungan dana desa itu di dalamnya ada satu aspek yang namanya kinerja. Kalau desanya tidak korupsi, maka otomatis kinerjanya akan membaik, Pak. Jadi Bapak nggak usah minta-minta, Pak, karena nanti kalau minta-minta nanti akan ada calonnya, Pak. Nah, itu yang kita akan berantas. Ya, jadi secara otomatis kalau kinerjanya baik, ini pasti akan dana desanya meningkat. Dan yang kedua, kami juga di Kementerian Keuangan ya bersama dengan Kemendagri dan Kemendes, kita menerapkan stick and carrot. Jadi untuk kepala desa yang melakukan pelanggaran pidana, itu dana desanya kita hentikan sementara. Nah, ini harapannya adalah agar warga desanya ikut mengawasi kepala desanya, ya, sehingga hak warga desanya, terutama untuk kondisi saat ini seperti BLT dana desa, yaitu tidak hilang hanya karena kepala desanya melakukan tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dan kami akan terus berkolaborasi dengan KPK, dengan Kemendagri dan Kemendes ya untuk terus mengawal program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Astera. Jadi pesannya sangat jelas, tidak usah minta-minta begitu ya Pak, karena di situ celahnya begitu yang biasanya terjadi. Satu lagi, mohon maaf saya masih punya satu narasumber, Pak Inspektur, Pak Yudi, berkenan mungkin bisa menyampaikan sedikit saja Pak, relasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah desa. Dan tadi Pak Gubernur juga sudah sempat memberikan arahan begitu dan rencana untuk ke depan akan seperti apa. Silakan Bapak. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Artinya menegaskan apa yang sampaikan Pak Gubernur tadi, ini launching yang dilakukan KPK begitu semangat dan luar biasa. Ini artinya apa? Kami di pemerintah daerah juga harus lebih semangat lagi, Pak Marwata ya. Artinya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini memiliki kewajiban dan fungsi untuk melakukan pembinaan. Pembinaan itu tidak hanya pada pembinaan yang sifatnya administratif, teknis, tetapi juga pengawalan yang utama. Jadi kalau nanti teman-teman di pemerintah desa ini membutuhkan, atau kami akan jemput bola, melakukan pengawalan, maka di sini ada inspektorat provinsi, ada inspektorat kabupaten kota, dan juga jangan lupa ada BPKP. Ini mitra-mitra sejati yang sesungguhnya akan memberikan sebuah pengawalan optimal kepada teman-teman khususnya di pemerintah desa. Kami berharap melalui sinergitas bersama antara aparat pengawas internal pemerintah yang ada di pemerintah DIY ini akan memberikan sebuah nuansa, semangat, dan pencapaian target yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Saya pikir itu yang utama. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Yudi. Baik, saya kira saya tidak perlu simpulkan, semua sudah disampaikan secara lengkap dan lugas oleh para narasumber saya siang hari ini. Dan mohon berkenan sebelum saya tutup para narasumber, Bapak-Bapak, ini ada permintaan khusus dan saya kira ini satu bentuk apresiasi juga untuk aparatur Desa Panggung Harjo. Saya mengundang untuk bisa bergabung bersama kami di sini untuk kita foto bersama. Silakan. Silakan Bapak Ibu.